Hai, jumpa lagi di Neng Review. Oke, hari ini aku nggak bakalan nge-review drama, tapi hari ini aku mau nge-review Chinese movie yang baru aku nonton beberapa saat yang lalu. Dan ini tuh adalah salah satu karya terbarunya Gideon Ko. Kalau misalnya kalian tahu ada movie yang judulnya You Are the Apples of My Eyes. Nah, Gideon Ko ini adalah yang ngarang cerita You Are the Apples of My Eyes. Jadi sekarang dia punya karya baru yang judulnya adalah Till We Meet Again. Seperti karya-karya Gideon Ko yang lainnya, itu jadi fokusnya lebih ke set romance sebenarnya. Nah, tapi Till We Meet Again ini dia mengusung tema yang agak berbeda kali ini. Jadi Gideon Ko itu di sini menggabungkan beberapa unsur, yaitu komedi, romance, dan juga horor serta fantasi di dalamnya gitu. Jadi ini adalah sebuah karya yang emang aku nanti-nantikan banget, dan begitu tahu oh Gideon Ko punya karya baru nih, aku langsung banget pengen nonton gitu. Nah, tapi aku baru sempat nonton beberapa saat yang lalu gitu. Tentang apa sih Till We Meet Again itu? Till We Meet Again itu adalah movie yang menceritakan tentang seorang pemuda namanya adalah Su Xiaolun gitu. Jadi Xiaolun ini pada saat bermain basket sama bapak-bapak di kompleks perumahan gitu. Jadi dia tuh kayak lagi beristirahat. Terus hujan nih, hujan deras. Dan biasa kalau hujan itu kan ada petir. Dan dia itu berlindung pas banget di bawah sebuah pohon. Dan ya kecelakaan aja, dia tiba-tiba tersambar petir dan meninggal. Nah, kondisinya saat dia meninggal, dia itu kayak dibawa ke alam baka gitu. Nah, pada saat di alam bakanya itu kayak cukup modern ya. Jadi di sana dia tuh kayak di-scan gitu. Kepalanya di-scan, ingatannya di-scan buat menghitung berapa banyak kebajikan dan juga berapa banyak perbuatan jahat yang pernah dia lakukan saat dia masih hidup gitu. Tapi pada saat di-scan ternyata dia lupa ingatan gitu loh. Jadi petugas di alam baka itu nggak bisa nentuin ini sebenarnya kebajikannya berapa, keburukannya berapa, karena dia nggak punya ingatan apa-apa gitu. Dan jadinya dia tuh kayak dipakein gelang tasbih gitu yang isinya tuh ada warna hitam sama putih gitu. Totalnya itu yang warna putih dia tuh cuman ada 4 atau 5 gitu, aku lupa. Dan kalau dia bereinkarnasi pada saat itu, maka dia harus bereinkarnasi apa adanya menjadi seekor siput gitu. Tapi untungnya dia tuh kayak dikasih penawaran, kamu mau nggak kerja sebagai dewa di alam baka gitu, supaya kamu itu bisa menambah kebajikan dan gelang yang warna putih itu bisa nambah gitu loh. Nah, akhirnya dia pikir-pikir, ya udah nih, gua ambil aja daripada gua jadi siput gitu kan. Nah, dia kan tadinya lupa ingatan tuh. Pada saat dia bertugas, dia ketemu sama seekor anjing. Anjing itu adalah peliharaan dia pada saat dia masih hidup dulu. Jadi perlahan ingatan dia itu mulai kembali. Dan saat bertemu dengan anjing itu, kan anjingnya itu dijaga sama seorang cewek ya. Nah, ceweknya itu namanya Xiaomi gitu. Nah, Xiaomi ini ternyata adalah mantan pacarnya si Alun ini gitu. Akhirnya setelah ketemu sama Xiaomi, ingatan dia mulai kembali gitu. Tapi masalahnya, tahu nggak sih pekerjaan dia tuh apa? Dia tuh jadi Yelao. Yelao itu adalah dewa jodoh. Dewa jodoh di legenda China gitu. Ini agak unik sih sebenarnya menurut aku, karena kok bisa dia di alam baka kerjaannya sebagai dewa jodoh. Nah, kalau di Chinese itu terkenal banget sama legenda benang merah gitu. Jadi kayak lu sama gue tuh bisa berjodoh karena apa? Kita tuh sudah terhubung sama benang merah gitu. Jadi ya ceritanya kayak begitu kan. Nah, akhirnya si Xiaolun ini ketemu kan sama si Xiaomi, ingatannya udah mulai kembali nih. Tapi dia tuh kayak nggak bisa move on loh. Dia tuh cinta mati sama Xiaomi ini, sampai udah mati pun ya dia masih pengen berada di sekitar Xiaomi gitu. Xiaomi kayak lagi nyebut merek ponsel loh. Akhirnya si Xiaolun ini tetap berada di sekitar Xiaomi gitu. Padahal dia tuh kan punya kerjaan nih sebagai dewa cinta gitu, tapi kayak dia berada di sekitar Xiaomi aja gitu. Hingga ada suatu kejadian di mana salah seorang hantu yang punya rasa kebencian yang sangat tinggi itu kayak balik gitu loh. Balik nyari Xiaomi dan mau mencelakai Xiaomi gitu. Nah, di situ akhirnya si Alun ini mau nggak mau mesti menjodohkan wanita yang sangat dia cintai dengan orang lain gitu. Ya, intinya tuh sebenarnya ini tuh adalah kisah tentang reinkarnasi dan cinta gitu. Nah, menariknya di sini, apa yang bikin aku tuh happy banget nonton ini? Yang pertama, ini karya Gideon Ko. Aku udah bener-bener berekspektasi dan mengharapkan ada sesuatu yang bikin feeling aku tuh begitu deep saat nonton ini. Karena
di You Are the Apples of My Eyes, aku tuh udah nonton berkali-kali dan feelingnya tuh masih dapat banget, nyeseknya tuh masih dapat banget. Dan aku mengharapkan karya dia yang saat ini itu yang tentang Till We Meet Again itu bisa memberikan kesan yang mirip gitu, minimal mirip lah gitu. Nah, yang kedua, karena pemeran utama laki-lakinya, male lead-nya itu adalah Kaiko. Kaiko ini adalah pemeran di You Are the Apples of My Eyes juga. Jadi tuh aku kayak di You Are the Apples of My Eyes tuh aku udah happy banget sama acting dia gitu. Jadi di sini juga aku mengharapkan hal yang lebih wow gitu loh. Karena ya aku emang suka aja sama acting dia, kepolosan dia, sebucin-bucinnya dia tuh aku suka banget sama karakter dia yang seperti itu gitu. Dan di sini pun menurutku karakternya sebenarnya mirip-mirip sih. Dan pas aku nonton beberapa karya Gideon Sko dan juga Kaiko ini barengan, mereka tuh emang kayak punya karakter yang dia bikin itu kayak mirip-mirip, dan yang dia mainin ya kurang lebih sama gitu, yang bucin-bucin, yang agak naif, kadang agak emosian ya, kayak gitulah tipikal tokoh-tokoh yang dia peranin gitu. Dan yang ketiga, aku merasa ini Gideon Sko kayak lagi bereksperimen ya, karena biasa kan dia kayak bikin cerita yang emang keseharian dan yang love-nya itu sad love gitu doang, sama komedi kan. Tapi ini kayak dia campurin sama unsur-unsur fantasi dan juga sama horor-horornya gitu. Nah, jadi ini sesuai ekspektasiku atau enggak? To be honest, ya emang sesuai gitu. Karena pas aku nonton sebenarnya pas awal-awalnya, dari awal dia ditayangkan itu aku udah merasakan ada sentuhan si Gideon Sko, karena ditandain dengan kehidupan yang sederhana gitu. Jadi di kayak You Are the Apples of My Eyes pun si Gideon Sko di Till We Meet Again ini dia tuh kayak kasih karakter tokoh utama dan juga orang-orang sekitarnya tuh kehidupan yang sederhana, yang keseharian aja, yang polos biasa aja, yang sederhana aja, yang nggak yang wow banget gitu loh. Dan itu kayak berasa relate banget aja sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu udah berasa banget. Namun pada saat aku awal nonton tuh sebenarnya ya kayak oh ya udah ceritanya kayak biasa aja gitu. Aku kira itu film komedi, sejujurnya aku kirain itu film komedi karena emang dari awalnya itu walaupun si tokoh utamanya itu dikatakan meninggal, tapi meninggalnya itu kayak bukan sesuatu yang bikin sedih banget gitu. Karena langsung meninggal kan langsung diarahin dia itu ke alam baka, dia masih hidup sebagai karakter di situ kan, di dalam filmnya dia masih hidup sebagai karakter, jadi kayak nggak sedih-sedih banget, dan itu kayak lebih ke film komedi. Namun ternyata aku nggak tahu Gideon Sko itu mengemas cerita ini dengan plot twist gitu loh. Jadi pas yang makin di tengah itu ada sedikit jump scare gitu kan, tadi aku udah bilang ya genrenya itu fantasi campur dengan horor gitu, dan di tengah-tengah emang banyak jump scare ketika dia tuh setting tempatnya tuh dipindahin ke alam baka. Itu kayak ya tau lah ya, ada banyak hantu China yang tiba-tiba pakai make upnya tebel banget segala macem gitu, kayak agak kaget gitu loh. Emang beberapa cukup jump scare, tapi ya hantunya tuh sebenarnya bukan yang serem-serem banget, cuman yang kayak ngaget-ngagetin doang gitu. Sama emang settingnya itu agak dark aja gitu, jadi berasa wah ini kayak lagi nonton film horor, terus kaget dikit doang gitu. But ya still ada komedinya, jadi hantunya itu hantu lucu kan, khas banget ya, khas China kan kayak begitu ya. Nah terus pas di ending ternyata ceritanya itu mulai deep nih, mulai makin deep aja feelingnya gitu. Jadi kayak kita tuh dari yang happy banget dibikin kaget-kaget, habis tuh pas terakhirnya emosinya tuh dimain-mainin banget, kayak aduh lu ternyata bisa sedih banget nonton ini gitu, kayak nggak expect aja ini bisa sesedih itu gitu. Dan yang aku paling seneng itu cara kemas ceritanya itu adalah dia itu bikin seolah-olah kita tuh kayak dikasih lihat ini loh yang kejadiannya, dan kita sebagai netizen kayak ngejudge, oh ini kayak gini nih tokonya, padahal di balik itu ada something gitu. Jadi kayak dia secara nggak langsung tuh ngajarin kita biar don't judge a book by its cover gitu. Jadi kayak ternyata di balik kejadian yang kita lihat, oh ini orang kayak nyebelin gitu ya, padahal sebenarnya ada kejadian lainnya yang bikin dia tuh kayak makin nyesek gitu. Jadi kayak pas nonton itu feelingnya kayak roller coaster aja gitu, happy, kaget, sedih gitu, langsung down gitu kan, kayak sedih banget gitu yang pas di endingnya gitu. Nah terus dari penokohannya di sini tuh tokoh utamanya ada Kaiko, habis itu ada Vivian Sung, sama pemeran utama ceweknya itu ada Jingle Wang. Nah Jingle Wang ini sebenarnya aku nggak kenal ya, karena kayaknya baru deh, atau mungkin aku aja yang kurang kenal gitu. Nah ya kayak yang aku bilang sebelumnya, Kaiko ini kan di You Are the Apples of My Eyes itu actingnya udah oke ya menurut aku ya, kayak feelingnya tuh dapet banget. Di sini pun
sebenarnya menurutku actingnya 11-12 aja sama yang di You Are the Apples of My Eyes gitu. Tapi ya seperti yang aku bilang, emang dia tuh cocok aja sama karakter yang seperti itu ya, yang kayak karakter yang naif, yang agak bucin, yang kadang emosian dan lucu gitu. Nah dia tuh kayak sosoknya tuh udah melekat sama karakter yang seperti itu. Jadi aku pas nonton emang aku enjoy dan aku suka sama acting dia. Bahkan di sini juga aku suka sama acting dia gitu. Bucinnya itu parah gitu, tapi yang bikin kita nonton tuh jadi kayak happy dan ketawa-ketawa gitu loh, kayak agak kocak gitu. Nah tapi yang bikin aku paling suka karakternya di sini adalah karakter si Ginggel Wang tadi itu. Nah di sini tuh dia jadi Pinky. Pinky itu adalah partner kerjanya Alun di alam baka. Dewa cinta itu mereka tuh kerjanya harus punya partner gitu supaya kekuatannya bisa optimal gitu. Nah partnernya itu si Pinky. Menurut aku karakternya Pinky ini adalah karakter yang strong, belak-belakan dan agak apa adanya gitu. Jadi dia tuh tipikal bukan cewek yang feminim banget, tapi yang belak-belakan apa adanya aja, dan dia tuh jujur gitu. Jadi dia tuh baik dan terlihat tegas dan berkarakter aja gitu. Jadi aku suka aja sama karakter dia di sini. Ada satu lagi nih, Vivian Sung kan. Nah menurutku aku enjoy sih, tapi ya nggak ada something yang bikin aku terkesan banget sama Vivian di sini dibandingkan kalau karya dia yang sebelumnya tuh yang dia berambut pendek itu. Nah di situ kan kesannya tuh kayak nempel banget gitu kan. Tapi di sini ya udah gitu aja gitu. Nggak ada something loh. Aku cuma ingat shell dia yang warna merah. Nah tapi overall ya, film ini benar-benar sesuai lah dengan ekspektasi aku gitu. Kadang tuh kan kalau kita nonton dan kita udah ekspektasi tinggi, somehow filmnya tuh jadinya nggak sebagus itu gitu, karena ya tidak memenuhi ekspektasi kita. Tapi Till We Meet Again ini masih memenuhi ekspektasiku. Aku menemukan beberapa hal unik di sini ya. Yang pertama tuh menurutku Giddens itu kayak agak out of the box ya. Dia mengambil kejadian tersambar petir sebagai pembuka konfliknya. Maksudnya tuh tokoh utamanya meninggal karena tersambar petir, itu kayak agak unik aja gitu. Meninggal karena tersambar petir. Bukan nggak bisa terjadi, tapi agak jarang. Menurut aku ini unik gitu. Yang kedua, kenapa dia ngambil pekerjaannya itu adalah dewa cinta gitu. Padahal tuh biasa kayak orang kalau udah di alam baka kerjaannya itu ya jadi malaikat maut gitu. Tapi di sini tuh dia ngambilnya itu adalah pekerjaan sebagai dewa cinta gitu. Yang ketiga, dia tuh kayak menghubungkan legenda benang merah. Jadi kan nyari jodoh tuh pakai benang merah. Nah, itu dihubungkan sama legenda gadis penenun sama yang bisa ketemunya berapa tahun sekali itu loh. Aku sih nggak tahu ya emang ada kaitannya atau enggak, tapi menurutku kayak itu something new yang bisa kita ketahui gitu, dan itu menarik aja sih buat diangkat ke dalam cerita itu. Jadi 3 poin itu yang menurutku bikin movie satu ini tuh kayak menarik aja gitu dan seru buat diikuti gitu. Aku tuh suka banget perasaan roller coaster yang aku alami pas nonton drama ini. Bukan drama, movie. Jadi perasaan roller coaster pas nonton movie itu kayak terasa menyenangkan aja gitu buat di feel gitu. Yang paling aku seneng tuh ya karena kita tuh ikut masuk feelingnya itu jadi dapet gitu. Jadi itu yang bikin aku happy banget pas nonton ini. Happy dan sedih lebih tepatnya gitu. Nah, pesan moral ya di sini tuh benar-benar dalam sih. Aku suka banget ada satu kata yang sering diucapkan sama pemeran utamanya. Ada hal yang bahkan 10.000 tahun pun tidak akan berubah. Ternyata di balik kata-kata itu tuh ada makna tersiratnya, dan itu baru terungkap di ending ceritanya itu. Dari movie yang ini tuh kita tuh jadi tahu ya bahwa semasa kita hidup tuh jangan menyia-nyiakan orang yang kita cintai gitu. Ketiga adalah kita tuh nggak bisa terlalu memaksakan keadaan, itu nggak bisa gitu. Orang udah beda dunia nih, satunya udah bukan manusia, satu masih manusia, nggak bisa dipaksain buat bersama. Ada batasan-batasan tertentu di dunia yang emang harus kita taati, yang nggak bisa kita langgar gitu. So menurutku ya movie ini layak banget sih buat ditonton. Aku sekali lagi pengen kasih jempol banget buat Giddens kok, karena karya dia satu ini pun ya luar biasa sih menurutku ya. Dia berhasil menggabungkan horor, komedi, dan juga set romance lebih tepatnya. Dan menurutku dalam film satu ini pun Giddens Ko belum kehilangan sentuhannya dalam memain-mainkan perasaan penonton gitu. Dan itu yang bikin kayak pas nonton tuh kita kayak jadi nempel banget sama sebuah film tuh, karena kita ikut masuk ke dalam feelingnya saat kita nonton gitu. Seakan-akan kita itu berada di lapangan pada saat kejadian gitu. Shocknya dapat banget, sedihnya apalagi gitu, menjadi-jadi gitu. Apalagi aku suka banget ya, ini film tuh punya lagu
lagunya itu bener-bener bagus gitu. So happy watching, semoga kalian juga menyukai film satu ini. See you on next video, bye bye.